Iya, Bu. Sip, sudah. Kalau di sana udah jam berapa ini Bu Resti? Bu Resti di mana ini? Di sini jam setengah lima. Sama ya. Bu Iya. Resti di mana ya? Saya di Pemalang, Bu, di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, Waktunya waktu tengah, tapi sudah sore ya. Sudah sudah, sangat sore, udah gelap ya. sudah. Oke, baik Bu Resti. Saya mulai duluan Pak atau Pak dulu? Silakan Bu, apa? Oke, baik. Bu Resti, Iya. saya nampak nggak? Terlihat nggak kameranya? Ini kenapa kok Bu Eva nggak terlihat. Oke, baik. Saya hidupkan kamera dulu. Iya, sudah. Terus ulang lagi kita. Udah, Bu, udah mulai. Oke, saya ulangi ya, Bu Ya. ya. Saya ulangi ya, Bu Resti. Ya. Oke, waktu membuat NPP kemarin, Bu Resti menggunakan model apa? Kalau untuk model, saya menggunakan model Discovery Learning. Alasan Ibu memilih Discovery Learning kenapa? Kenapa saya menggunakan model Discovery Learning? Karena mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran, sehingga siswa penasaran dan ingin mencari tahu jawabannya sendiri. Oke, ini alasannya Ibu memilih apa? Sesuaikah dengan materi Ibu atau tidak? Insya Allah. Insya Allah sesuai. Ya, insya Allah saya dipilih gitu. Ya, calon-calon nampaknya ini calon-calon akan anggota dewan ini Bu Resti. Insya Allah sukses ini Bu Resti ya. Oke Bu Resti, waktu Bu Resti kemarin buat udah memilih model masih tidak apa saja kriteria atau alasan kita memilih sebuah model? Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita memilih model? Memilih model yang pertama itu mencari nilai KKM dulu siswanya. Bagaimana siswanya itu dalam pembelajaran, tentang penilaiannya, apakah bagus atau tidak. Kemudian untuk materinya kira-kira mudah atau sulit untuk anak. Seperti itu. Itu untuk menggunakan model begitu Ibu caranya? Ya. Bukan substansi materinya yang kita lihat? Ya, materi dari di situ, materi tentang bagaimana materinya itu mudah atau susahnya kita memberikan pelajaran kepada anaknya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Resti. Kan dalam penerapan pendidikan sekarang ini diharapkan semua pembelajaran itu berpusat kepada menerapkan technological pedagogical content knowledge kan yang TPACK itu. Nah, coba Bu Resti jelaskan sedikit. Coba Ibu sekarang, Ibu sebutkan satu indikator pembelajaran yang sudah Ibu buat. Salah satu IPK. IPK ya Bu? IPK-nya? Iya benar, indeks. IPK-nya misalnya kompetensi. Ya, IPK-nya yang saya buat dalam RPP salah satunya yaitu menguraikan pengertian zakat fitrah. Menguraikan pengertian, bagaimana dia diuraikan pengertian? Ya. Coba Ibu turunkan soal dari indikator ini. Kalau untuk soal, saya memberikan soal kepada peserta didik, berarti misalnya uraikanlah
uraikanlah pengertian zakat yang kamu ketahui atau apa yang kamu ketahui tentang zakat itu. Oke, kalau apa yang kamu ketahui tentang zakat itu sudah mewakili dari kata menguraikan tadi tidak? Sebagian masuk ya Bu, karena kan nanti pengertiannya diuraikan sama siswanya. Apa bedanya ketika mereka menjelaskan pengertian atau mendeskripsikan pengertiannya dengan menguraikan pengertiannya? Kalau untuk menguraikan mungkin lebih gamblang ya Bu, lebih luas ya, setahu siswa gitu. Apa beda lebih luas dengan lebih dalam, Ibu? Sama. Oke, baik. Menguraikan kira-kira itu sudah hot sebelum, Ibu? Udah Bu, Sudah itu dalam kategori belum itu? Udah, karena itu sudah termasuk C4. Oke, kalau dari kata kerjanya sudah, tapi kalau dari soal yang Ibu bilang tadi itu belum host, ya kan? Iya Bu. Oke, soal terakhir dari saya, Ibu, untuk materi. Materinya materi apa yang kemarin Ibu ambil? Tentang zakat. Materi zakat. Oke, materi zakat ya jadinya. Nah, waktu Ibu menggunakan media apa yang Ibu gunakan selain PowerPoint? Selain video dan PowerPoint? Media dalam RPP saya yang saya gunakan itu selain PowerPoint ada juga saya kan ada video termasuk itu ya Bu, ikut video. Kemudian selain video Ibu. Oh, selain video dan PowerPoint. Selain video itu saya menggunakan karena zakat saya bawanya itu tentang beras atau uang. Itu yang Ibu gunakan. Baik Ibu Puji, kita mulai dengan kami minta kepada Ibu untuk membaca ayat Al-Quran, Bu ya, untuk memberkahi ini ujian kita hari ini. Bagi bacakan ayat Al-Quran barang 2 atau 3 baris. Silakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul alim. Tolong baik Bu. Jadi kita akan lanjutkan ujian kita dengan beberapa pertanyaan Bu ya. Bu tentunya sudah siap untuk menjawab pertanyaan saya. Karena dengar saya tadi Ibu mengajar ini tentang zakat, Ibu buat materi tentang zakat. Saya mau tahu Ibu jelaskan tentang perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah. Baik, saya akan menjawab. Sebenarnya kalau untuk zakat di kelas 5 NI itu tidak membahas itu, cuman sepengertian. Yang saya tahu kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berupa makanan-makanan pokok. Kalau zakat mal itu berarti seperti harta benda mencapai nisabnya. Ya, kalau zakat dari segi waktu pelaksanaannya gimana? Waktu pelaksanaan zakat itu diberikan pada malam hari raya atau sebelum melaksanakan sholat Id. Kalau zakat fitrah diberikan waktu di tengah-tengah bulan Ramadan boleh nggak? Boleh. Makanya coba Ibu terangkan tentang waktu pemberiannya itu gimana? Kalau zakat mal gimana, zakat fitrah gimana? Tadi apa Pak? Tentang waktu pembayaran zakat itu bagaimana? Zakat mal bagaimana? Untuk waktu zakat fitrah itu kan waktunya boleh ketika
pertengahan bulan Ramadan itu boleh zakat fitrah. Cuma lebih bagusnya itu ketika malam hari raya itu lebih bagus. Nah, sebelum sholat Id. Kalau untuk zakat mal itu boleh waktunya kapan saja. Maksud kapan saja? Berarti ketika kita mau zakat dalam arti boleh di awal bulan puasa, pertengahan boleh. Kalau di bulan-bulan lain? Muharram memang, bulan Safar memang. Boleh. Kenapa? Nah, ya itulah perlu dijelaskan ya supaya. Oke Bu ya. Kalau zakat fitrah sama siapa-siapa aja dibagikan Bu? Siapa-siapa aja yang harus menerima zakat fitrah? Ya. Untuk zakat fitrah itu kan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Di antaranya yaitu fakir, miskin, kemudian riko, horim, kemudian mu'alaf, fisabilillah, sama amil. Ada 8 golongan. Kalau zakat mal? Kenapa Pak? Kalau zakat mal gitu juga atau lain? Sama. Sama. Oke, fungsi zakat bisa nggak Ibu terangkan sedikit fungsi zakat? Fungsi zakat itu kan untuk menyucikan diri kita dan juga harta kita. Semuanya begitu? Ya. Fungsinya itu aja? Ya, untuk Kalau Ibu mengajar tentang zakat, tentang apanya yang Ibu ajarkan? Kenapa Pak? Tentang apa yang Ibu ajarkan? Materi zakat yang saya ajarkan yaitu pertama tentang pengertian zakat, kemudian ketentuan zakat yang tadi diantaranya ada hukumnya, hukum zakat, kemudian ketentuan zakat yang ada 8 golongan, kemudian dalilnya, rukun zakat. Oke, bagaimana ketentuan terhadap yang harus dilakukan terhadap orang yang tidak bayar zakat? Kenapa Pak? Orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak membayar zakat, bagaimana diperlakukan orang itu seharusnya? Dilihat dulu bagaimana kondisinya. Apakah orang tersebut mampu atau tidak. Apabila orang tersebut tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk zakat. Kenapa? Karena untuk dirinya sendiri pun masih kekurangan. Bagaimana disebut tidak mampu itu? Disebut tidak mampu di sini artinya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk makan saja itu kurang. Nah, kalau misalnya untuk makan saja kurang, bagaimana kita membayarkan zakat kepada orang lain? Maka akan membebani diri kita sendiri. Dituliskan sedikit, Bu. Ya, sedikit dituliskan tentang apa yang Al-Quran ini. Itu innama sadaqatu lil fuqara. Ini panjang ayatnya ya, tapi tulis saja sedikit. Innama sadaqatu lil fuqara. Nah, coba ditulis ayatnya. Inama sodako apa Pak? Inama sadaqatu lil fuqara. Ya, potongan itu aja, walaupun dia panjang tapi itu aja ditulis.
Nah, kalau udah siap ditulis, dilihatkan ke layar, Bu. Innama shadaqatu lil Ya, fuqara. innama shadaqatu lil fuqara. Innama shadaqatu lil fuqara. Hmm. Ya, Bu, dinampakkan ke layar. Nanti Pak. Hmm. Ya, Bu. Nanti belum. Hmm. Sudah Bu Puji? Sebentar lagi. Terlihat tidak Bu Eva? Bapak yang Udah penting digeser-geser, lihatnya. ya? Geser-geser Bu. Geser, Bu. Kalau saya terlihat itu. Kenapa? Digeser biar terlihat semua. Digeser Bu biar terlihat semua. Ke atas lagi dikit Bu. Oh, ke atas sini. Innamal shadaqati lil Jangan fuqara. terlalu dekat, ke belakang dikit. Oke. Oh, ya, udah nampak. Nanti lil fuqaranya, gitu ya. Lil fuqaranya nanti diperbaiki lagi ya. Oke. Oke. Ya, mungkin dari saya cukup, Bu, ya. Terima kasih. Saya serahkan sama Ibu Eva kembali. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bapak. Bu Puji, terima kasih Bu Puji. Ya, Bu Selama Eva. Bu Puji udah boleh istirahat, udah boleh keluar. Ya, terima kasih.